Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yasin merupakan surat ke-36 dalam Al-Quran dan terdiri dari 83 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah, disebut sebagai surat Makkiyah. Kandungan surat Yasin cukup luas, meliputi pokok-pokok keimanan, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, peringatan kematian, hari akhir, serta kisah perjuangan para syuhada dan pendakwah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Berikut ini beberapa keutamaan surat Yasin. Yang pertama, surat Yasin adalah jantung Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap sesuatu ada jantungnya. Jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin, Allah menulis baginya pahala, seolah-olah ia telah menghatamkan 10 kali Al-Quran." Hadis riwayat Darimi dan Tirmizi. Yang kedua adalah diampuni dosa-dosanya. Membaca surat Yasin akan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu." Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Ibnu Hibban. Yang ketiga adalah mendapat kemudahan. Membaca surat Yasin dapat menjadi kemudahan untuk kita dalam meraih hajat-hajat. Atta bin Abi Rabah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca surat Yasin pada awal pagi, seluruh hajatnya akan dikabulkan oleh Allah." Hadis riwayat Darimi. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan, "Siapa yang membaca surat Yasin pada waktu pagi, maka Allah memberinya kemudahan pada hari itu hingga sore harinya. Siapa yang membacanya di awal malam, maka Allah memberikan kemudahan sepanjang malam itu sampai pagi hari." Hadis riwayat Darimi. Lalu yang keempat adalah baik dibacakan untuk orang yang menjelang ajal. Menurut Ali Akbar bin Aqil dan Abdullah Qais dalam buku 5 Amalan Penyuci Hati, disebutkan bahwa surat Yasin sangat baik dibacakan kepada orang yang sekarat. Hendaknya kita bacakan surat ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Bacakanlah kepada orang yang sekarat dari kalian surat Yasin. Hadis riwayat Nasa'i. Membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sekarat agar ia mendapatkan bimbingan menuju husnul khatimah dan diampuni segala dosanya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah bahwa surat Yasin adalah jantung Al-Quran. Tidak seorang pun membacanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, melainkan dosa-dosanya diampuni. Bacakanlah surat Yasin pada orang yang sekarat dari kalian. Lalu yang kelima adalah mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran sama halnya dengan berzikir, dan seseorang yang memperbanyak zikir, maka hatinya akan tenang. Begitulah keutamaan orang-orang yang rajin membaca surat Yasin atau surat lainnya. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keenam adalah terhindar dari siksa kubur. Hanya membayangkan saja sudah bisa membuat bulu kuduk merinding. Nah, fadilah surat Yasin yang luar biasa diyakini bisa meringankan kita dari siksa kubur yang mengerikan. Lalu yang ketujuh adalah meningkatkan keimanan. Apabila kita membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka kita akan memahami betapa besar keagungan Allah, betapa mengerikannya kematian, dan bagaimana perjuangan para pendakwah di masa lalu demi membela Islam. Lalu yang kedelapan adalah
segala hajat dikabulkan. Barang siapa yang membaca surat Yasin sepenuhnya dan saat mencapai pada ayat 58 surat Yasin tersebut diulang sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah dan mengabulkan hajatnya. Lalu yang kesembilan, memperoleh pahala berlipat ganda. Dalam riwayat At-Tirmizi dan At-Tirmidzi, mereka menjelaskan bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa surat Yasin adalah jantung Al-Quran. Dan siapa yang membaca surat Yasin akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Lalu yang ke-10 adalah mendapat kemuliaan. Siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahaya mahkota lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan Al-Quran? Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang ke-11, dianggap sebagai keluarga oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu yang ke-12, pemberi syafaat di akhirat kelak. Dari sahabat Abu Ummamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ke-13, jiwa akan bersih. Dari sahabat Abu Musa Al-Sy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-atrujah yang aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada aromanya namun rasanya manis." Lalu yang ke-14, memberi cahaya di kegelapan. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu yang ke-15, memperoleh cahaya di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat." Demikianlah beberapa keistimewaan surat Yasin dalam Islam. Pada dasarnya, semua surat Al-Quran itu baik. Manfaat membaca Al-Quran dalam kehidupan bisa mempermudah segala urusan dan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.